Halo, Namo Buddhaya. Nama saya Ricky Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini kan saya akan menjelaskan rangkuman saya dari kedua video tugas video 10 agama Buddha. Ya, yang dibahas adalah karma. Karma berasal dari kata kar. Kar artinya perbuatan. Sebab itu di bahasa Indonesia ada kata karya. Namun di agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena sebagai action. Tapi perbuatan itu harus disertai hentak atau niat untuk melakukannya. Tetapi ada juga yang tanpa niat, maka ini tidak disebut dengan karma. Contohnya kita berjalan melewati daun-daun. Nah, kita tidak tahu kalau di daun itu ada semut, terus kita keinjak. Semut itu pasti kan mati kan. Nah, di sana ini masuk dalam perbuatan yang tidak disertai dengan niat atau kehendak. Kalau yang disertai niat sama kehendak itu seperti kita menengok ada nyamuk di pundak teman kita. Nah, kita pukul nyamuk itu, kemudian nyamuk itu mati. Nah, itu perbuatan yang disertai dengan niat atau kehendak. Oke. Karma dibuat melalui pikiran. Dengan pikiran ini berbahaya, soalnya semua tidak melihat tapi kita memikirkannya. Contohnya seperti gini. Kita ngobrol sama orang. Nah, orang yang kita ngobrol kan berbahaya karena kita tidak tahu isi pikiran dia itu apa. Mana tahu isi pikiran dia itu sebenarnya mencela kita, walau mulutnya hanya ngobrol sama kita, tapi isi pikirannya itu kita tidak tahu. Nah, oke. Karma dibagi menjadi dua, ada karma buruk dan karma baik. Karma buruk adalah pikiran yang diliputi oleh keserakahan, kebodohan batin, dan kebencian. Contohnya membunuh, mencuri, berbohong, dan mabuk-mabuk. 2. Karma baik. Perbuatan yang disadari oleh pikiran diliputi oleh adosa, ketidakbencian, aloba, ketidakserakan, dan amoha, kebodohan batin. Contohnya berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, dan meditasi. Ada 4 jenis karma berdasarkan waktunya. Yang pertama, Dita Dhamma Wedinaya Karma. Karma yang langsung berbuah, yaitu karma yang menghasilkan akibat atau vipaka dalam jangka waktu satu kehidupan. Karma ini terbagi dua macam lagi. Oke. Yang pertama, karma yang telah masak dan diberikan hasil dalam kehidupan sekarang atau disebut dengan paripaka dita dhamma wedaniya karma. Contohnya, seorang miskin bernama Puna yang memberikan dana kepada yang Arisariputa Mahatera menjadi kaya raya dalam waktu 7 hari setelah berdana. Oke. Ini karma berbuah secara langsung. Contoh dua lagi ini. Misalnya saja ketika kita mengambil helm milik orang lain. Karena helm kita sendiri telah dicuri seseorang. Supaya tidak ketahuan, kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Walaupun lampu lalu lintas berwarna merah, akhirnya kita ditangkap polisi. Terpaksa kita harus membayar tilang 15.000. Pada harga sebuah helmnya hanya 10.000. Itu adalah salah satu contoh sederhana karma yang berbuah secara langsung. Oke. Yang kedua, karma yang memberikan hasil setelah lewat 7 hari atau disebut aparipaka dita dhamma wedania. Contohnya, jika berbuat kebaikan atau kejahatan dalam usia muda, kita akan petik hasil dalam usia muda atau usia tua dalam kehidupan sekarang ini juga. Jadi karma itu tidak langsung terjadi, tapi dia melalui tahap-tahap gitu. Yang kedua, upaja wedaniya karma, yaitu karma yang menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya, yaitu satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Jadi kita setelah meninggal, kemudian kita terlahir lagi. Nah, karma itu berlaku di sana. Misalnya orang yang melakukan meditasi hingga mencapai jana tertentu, maka setelah meninggal ia akan langsung terlahir di alam Brahma. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, apara pariya wedaniya karma, yaitu karma yang menghasilkan akibat dalam kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Contohnya, orang yang sering mendengarkan Dhamma, besar kemungkinan ia akan terlahir di alam surga dalam kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Mengapa demikian? Dengan mendengarkan Dhamma, orang tersebut telah melakukan karma baik karena ia telah melatih berdana perhatian. Setelah mendengarkan Dhamma, ia juga memusatkan pikiran, ucapan serta perbuatan ke arah kebajikan. Apabila jika ia mengerti serta melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan ini tentunya sangat selaras dengan salah satu isi khotbah Sang Buddha,
yang menyatakan bahwa mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Itu contohnya. Yang keempat, ahosi karma, yaitu karma yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berbuah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kedua rangkuman video tersebut. Terima kasih.